Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa ahbati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Kembali kita mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanyalah milik Allah Azza wa Jalla atas seluruh nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul, bersua, bertatap muka di masjid ini untuk melaksanakan kewajiban kita serta dalam rangka untuk talabul ilm, menuntut ilmu agama. Kemudian salawat dan salam, marilah kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita kembali melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Syarh Al-Usul As-Salasah yang ditulis isinya atau matan kitab ini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala warwah. Kemudian dijelaskan isi kitab ini disyarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimani wa rahimahullah. Baik, pada pembahasan kali ini adalah pembahasan terakhir dari kitab ini, masih menyambung hadis yang sebelumnya, dan ini hadis terakhir. Dalil dalam kitab ini yang dijelaskan oleh pensyarah kitab Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimani wa rahimahullah. Kita ulangi hadisnya. Qala al-musannif rahimahullah wa fil hadis, dan terdapat dalam hadis ini, hadis sahih, Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salatu wa dharwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, urusan atau pokok seluruh perkara itu adalah agama Islam. Jadi urusan perkara di dunia dan di akhirat, pokoknya, intinya itu adalah Islam. Jadi hadis ini menunjukkan tentang keagungan, keutamaan agama Islam. Karena tanpa Islam tidak akan mungkin dipastikan, tidak mungkin seseorang meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat sah untuk memperoleh surganya Allah, mesti, wajib, harus beragama Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an mengatakan Inna dina 'indallahi Islam. Ini dalam surah Ali Imran. Sesungguhnya agama yang hanya Allah ridhoi adalah agama Islam. Artinya agama yang Allah setujui, yang Allah akui,
itu hanyalah agama Islam. Dalam ayat lain masih dalam surat yang sama, surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan kalau seandainya ada orang hari ini beragama selain agama Islam, mati dia, wafat dia, sementara tidak masuk Islam, maka Allah mengatakan falai yuqabbala min, sekali-kali tidak diterima agamanya itu. Kemudian Allah mengatakan wa huwa fil akhirati minal khasirin, sementara kalau dia meninggal akan Allah golongkan ke dalam kelompok orang-orang yang merugi, kekal selama-lamanya di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini menunjukkan Islam itu luar biasa. Agama yang benar, bukan yang paling benar, Pak, yang benar. Karena kalau kita katakan paling benar, berarti ada yang benar juga, namun Islam yang paling. Namun tidak itu ungkapan yang cocok. Yang cocok, Islam adalah agama yang benar. Selain Islam tidak benar. Kemudian dalam hadis banyak sekali, di antara hadis Sahih Al-Bukhari yang menguatkan hadis ini. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "La tadkhulul jannata illa nafsun muslimah." Tidak akan masuk surga, kata Rasulullah, tidak akan masuk surga selama-lamanya kalau dia meninggal, kecuali orang yang beragama Islam. Sehingga dalam surah Al-Imran, dalam muqaddimah tadi cocok, senada dengan ayat yang kita sering kita ucapkan ketika muqaddimah ceramah, muqaddimah tausiyah, khutbah. Allah berfirman yang penggalan terakhirnya, ini menjadi inti ayatnya, pesan Allah, wasiat Allah kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian sekali-kali mati, kata Allah. Jangan kita mati kecuali beragama Islam. Kenapa? Kalau orang mati selain Islam, maka akan merugi selama-lamanya, kekal abadi di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ini pondasi agama kita, dan ini meruntuhkan keyakinan doktrin para pengusung Islam liberal. Karena Islam liberal mengatakan semua agama itu sama. Nak Kristen, nak Hindu, nak Buddha, nak Yahudi kalau mati masuk surga juga. Maka mereka telah mengingkari Al-Quran, telah menodai kebenaran Al-Quran mereka, telah menolak secara nyata ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita sudah tahu Bapak Ibu, pokok urusan seluruh kehidupan kita yang terpenting di akhirat, untuk masuk surga syaratnya mesti muslim. Ya, kalau laki-laki, kalau perempuan muslimah. Kemudian apa tonggak yang menopang Islam supaya kokoh? Maka Rasul mengatakan dalam hadis ini, wa'amuduhu as-salatu, dan tonggaknya atau tiangnya adalah salat. Maka barang siapa yang mendirikan salat, maka sungguh dia telah menegakkan tiang agamanya. Sebaliknya Bapak Ibu, kalau ada orang yang meninggalkan sholat, berarti sama saja dia ingin menghancurkan agamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian wadarwatu sanani, dan puncaknya itu apa? Al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Namun jihad yang sesuai dengan ketentuan syariat, bukan jihad yang dipahami keliru oleh orang-orang yang mengataskan jihad namun jahat. Bagaimana jihad namun jahat? Ya, masa jihad di masjid yang dibomnya,
Masa berjihad yang dibomnya rumah sakit, yang dibomnya ya rakyat sipil, disuruh bala ke Palestina mengaduk tua Israel jihad. Tidak berani pula orang-orang semacam itu. Kalau kata orang Minang, gadang sarabah. Iya. Masa jihadnya itu Pak membunuh polisi, itu jihadnya itu. Masya Allah ya, kita akan menjadi pengantin surga. Siapa yang bunuh? Orang muslim Pak, orang yang juga sholat, orang yang juga mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, itu yang bunuh. Jihad itu. Itu jihad sesat, kita katakan seperti itu. Karena banyak nanti Pak di medsos saya pernah berdebat ya, dengan orang-orang yang suka mengkafir-kafirkan pemerintah. Debat saya. Di mana dasarnya Bapak mengkafirkan pemerintah? Oh iya, pemerintah tidak menegakkan hukum Islam. Saya tanya sama Bapak, apakah pemerintah melarang Bapak sholat? Enggak. Apakah pemerintah melarang Bapak puasa? Enggak. Pemerintah melarang Bapak menunaikan ibadah haji? Enggak. Jadi atas dasar apa Bapak mengkafirkan orang Islam? Pemerintah kita alhamdulillah sholat juga tidak melarang kalau menunaikan ibadah sholat. Na'udzubillah, hati-hati Pak. Memang ada yang pemahaman seperti itu, memang ada. Tidak hanya di zaman kita sekarang. Jangankan kita Pak, sahabat saja telah mereka kafirkan. Itulah Khawarij. Itulah Khawarij yang mana mereka suka mengkafirkan kaum muslimin Bapak Ibu. Itu yang kita perangi bersama pemahamannya, bukan orangnya Pak ya. Pemahamannya, ideologinya kita luruskan. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama kita ya, yang di Timur Tengah Pak, ini luar biasa. Para masyayikh ya, yang di Madinah, di Mekah, meluruskan akidah umat, memberantas bibit Khawarij yang suka mengkafirkan. Tidak hanya mengkafirkan Pak, ini level pertama Khawarij itu. Nanti naik tingkat. Kalau sudah mengkafirkan, mulailah ya menghalalkan darah dulu. Halal darah Pak Jokowi kalau jamurnya. Iya Pak, sampai gitunya. Polisi-polisi itu tauhid halal darahnya, berpahala kita bunuh mereka. Na'udzubillah min dzalik. Orang Islam juga banyak polisi yang sholat. Na'udzubillah min dzalik. Makanya orang-orang yang berideologi seperti itu Pak, ambo suruh ke Palestina Pak, boleh Pak, tidak berani. Ya, tidak berani pula, tidak ada apa namanya Pak, hilang keberaniannya. Ya, jadi beraninya cuma sama orang Islam, itu Khawarij. Maka hati-hati Pak, pemahaman takfiri yang seperti itu yang terkadang banyak Bapak Ibu ya disebarkan di medsos. Kalau kita hati-hati Pak, na'udzubillah, ada teman kita terkena juga, na'udzubillah, padahal sudah ada yang sudah ngaji juga terkena syubhat itu. Maka kita hati-hati Pak, jangan kita belajar otodidak, mesti ada yang membimbing kita. Karena kalau kita sudah masuk dunia internet Pak, sumbernya tidak bisa kita bendung, entah sumber benar atau tidak, entah syubhat, ya kan, entah yang macam-macam. Kalau kita tidak punya dasar, saya sarankan jangan memberanikan diri. Belajarlah kepada guru yang fiqh, guru yang qawi, yang kuat pemahamannya, yang betul jelas sanad keilmuannya. Belajarnya sama siapa, gurunya siapa, dengan siapa, jelas gitu. Sehingga pemahamannya bisa terbimbing. Karena Khawarij itu Pak, karena pemahamannya tidak berdasarkan pemahaman para sahabat, keluar mereka dari pemahaman para sahabat. Bahkan didebat oleh Ibnu Abbas, Khawarij itu sebagian besar tobat, sebagian besar masih tetap dalam syubhatnya. Terkadang seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Maka jihad yang dimaksud dalam hadis ini tentu jihad yang syar'i, bukan jihad asal-asalan ala orang-orang radikal ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, kita melanjutkan sedikit ya perkataan daripada pensyarah kitab ini.
Yang poin tentang Rasul Amri al-Islam ini sudah kita sebutkan pada pertemuan kita sebelumnya. Kemudian kita masuk kepada poin jihad. Kemudian beliau berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin di sini, ai a'lahu wa akmaluhu al-jihad fi sabilillah. Yang dimaksud dengan hadis ini, puncak daripada pokok permasalahan dalam agama ini ada jihad. Maksudnya adalah yang paling tinggi dan yang paling sempurna itu adalah jihad di jalan Allah. Maka jihad itu bertingkat-tingkat. Jihad melawan hawa nafsu termasuk jihad juga. Jihad melawan kebodohan dengan cara menuntut ilmu syar'i, ini juga jihad. Dan yang paling tinggi adalah jihad melawan orang-orang kafir harbi, orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Wadzalika li'anna al-insana idza aslaha nafsahu hawala islaha ghairihi. Kata beliau, hal yang demikian itu disebabkan kalau seandainya manusia idza aslaha nafsahu, apabila dia memperbaiki dirinya, hawala islaha ghairihi, maka dia akan berupaya untuk memperbaiki keadaan orang lain. Bil jihad fi sabilillah, dengan berjihad di jalan Allah. Jadi jihad ini Bapak Ibu tujuan yang mulia, untuk memperbaiki bukan untuk merusak. Ini jihad untuk memperbaiki bukan untuk merusak. Liyaqumal Islam, supaya tegak agama Islam itu. Walitakuna kalimatullah hiyal ulya, supaya kalimat Allah itu tinggi. Faman qatala, Syekh mengatakan di sini, faman qatala, barang siapa yang berperang, barang siapa yang berjihad, litakuna kalimatullah hiyal ulya, supaya niatnya dalam hatinya ingin menegakkan kalimat Allah, agama Allah, supaya kalimat Allah itu tinggi, fahuwa fi sabilillah, maka itulah yang dinamakan dengan jihad di jalan Allah. Wasara dzarwatas sanam, maka jadilah jihad itu ya puncak tertinggi dalam urusan kita, dalam permasalahan agama. Li'anna bihi uluwal Islam ala ghairihi, karena dengan jihad itu tingginya ya diangkat derajat Islam atas selainnya. Karena dengan orang-orang meninggalkan jihad yang syar'i, maka disitulah Islam akan diinjak-injak oleh orang kufar. Kemudian Syekh menutup ya kitabnya ini dengan perkataan beliau, wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Hanya Allah lah yang Maha mengetahui. Jadi beliau tutup dengan perkataan yang sangat indah, wallahu a'lam. Mesti kita selalu meyakini ilmu kita sedikit, Pak. Ilmu kita terbatas. Sehebat-hebat apapun manusia di dunia ini, Pak, maka ilmunya itu masih secuil dari ilmunya Allah. Allah a'lam, Allah lebih mengetahui, Allah lebih mengilmui. Demikian juga kalau kita ditanya, kalau kita nggak tahu, Pak, maka jawabannya wallahu a'lam. Allah lah yang lebih mengetahui, yang Maha mengetahui. Wassallallahu wasallam wa sallallahu ala Muhammadin. Kemudian beliau bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi Muhammad, bentuk salawat kepada Nabi Muhammad dari kita sebagai umat beliau itu doa. Kita berdoa kepada Allah sallallahu alaihi wasallam itu, ya Allah, berikanlah salawat dan keselamatan dan salam gitu, keselamatan atas Nabi Muhammad dan keluarganya. Tapi kalau Allah bagaimana, Bapak? Ini dijelaskan dalam tafsir oleh ulama tafsir, oleh mufassir. Bentuk salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad itu ada pujian. Pujian Allah kepada beliau ya di sisinya, di sisi Allah. Ya, di tengah-tengah para malaikatnya Allah memuji Nabi Muhammad. Ini bentuk salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Wa alihi, dan keluarganya. Jadi keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini banyak tafsirnya, Pak. Yang pertama ada yang mengatakan nasab beliau. Kemudian juga ada ulama yang mengatakan ahlu Muhammad, keluarga Muhammad itu adalah kullu man ittaba'ahu bi ihsan. Setiap yang mengikuti beliau. Dan kedua-duanya itu ya tidak ada pertentangan
sebenarnya. Namun tentu keluarganya ada keluarga dalam artian pengikutnya. Ada juga keluarga pengikut sekaligus memiliki garis keturunan yang sama dengan beliau. Tentu ini yang lebih utama. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita wajib mencintai Ahlul Bait. Namun Ahlul Bait yang benar. Ahlul Bait yang betul-betul orang yang beriman, dia beriman ya. Dan dia memiliki nasab yang sampai kepada Rasulullah. Itu ya Ahlussunnah wal Jamaah mesti seperti itu, Pak. Karena memang ada satu sekte ya namanya Nasibi. Nawasib itu sekte yang membenci keluarga Nabi. Jadi Ali dikafirkan oleh mereka. Abdullah bin Abbas itu masih keluarga Nabi. Kemudian anak-anaknya Ali radhiyallahu anhu mereka kafirkan. Nah, ini memang ada sekte itu namanya sekte haters keluarga Nabi. Pembenci keluarga Nabi ada memang ya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah melepas dari itu. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya wasallam wa alihi atas keluarganya, wa sahbihi dan sahabatnya. Sahabat Nabi itu siapa, Pak? Siapa yang dikatakan sahabat Nabi? Ini sering kami sampaikan. Perkataan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ketika beliau menjelaskan tentang definisi sahabat. Sahabat itu adalah setiap orang yang berjumpa dengan Nabi. Itu yang pertama. Kalau kita nggak berjumpa Nabi, kita bukan sahabat Nabi. Jadi yang pertama sahabat itu man laqiya Rasulullah SAW. Siapa saja yang pernah bertemu dengan Nabi. Kemudian yang kedua wa aman Nabi dan beriman kepada Nabi. Abu Jahal bertemu dengan Nabi, Pak. Abu Lahab, Abdullah bin Umayyah ketemu juga dengan Allah bin Ubay bin Salul ketemu juga dengan Nabi. Ini Rasul munafikin. Ya, dedengkot tokoh munafik ketemu dengan Nabi. Namun tidak dikatakan sahabat mereka. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai hamba dan utusan Allah. Kemudian yang ketiga, dan dia wa mata ala imanihi bi Rasulillah. Dia mati di atas keimanannya kepada Rasulullah. Tapi kalau yang murtad tidak dikatakan sahabat. Adakah yang murtad? Ada. Contohnya nyata Pak ya, yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Siapa itu, Pak? Di peperangan Yamamah. Siapa itu? Musailamah. Musailamah itu muslim awalnya. Namun setelah meninggal Rasul murtad, mengaku menjadi nabi dia. Sehingga dapat titel, dapat gelar pendusta, penipu besar. Ya, otak gadang itu musawalah maksudnya. Iya, pembohong dia. Makanya titelnya Al-Kazzab. Al-Kazzab itu artinya yang sangat pendusta. Kenapa? Karena mengaku menjadi nabi. Na'udzubillah muslim al-kazzab. Murtad dia. Padahal sebelumnya beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafat Nabi Muhammad, barulah murtad dia dan mengaku menjadi nabi ke-26. Jadi kalau ada orang mengaku menjadi nabi, Pak, ini cucu-cucunya pengikutnya Musailamah Al-Kazzab. Jadi gelarnya sama dengan Musailamah. Kalau ada orang hari ini ngaku jadi nabi, Al-Kazzab itulah. Siapa contohnya? Siapa contohnya, Pak? Lia Eden Al-Kazzab. Iya. Ahmad Musaddiq itu ya, Al-Kazzab. Siapa yang pendiri Zaitun? Ya, ada juga bilangnya kadang-kadang ngaku jadi nabi juga itu. Nah, itu Al-Kazzab juga, Pak. Karena tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hukumnya kufur. Orang yang mengaku menjadi nabi itu sudah keluar dari keimanan. Nauzubillah min dzalik. Karena ini perkara pokok. Dia telah mendustakan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an telah mengatakan ya wa khataman nabiyyin. Ya, Nabi Muhammad itu adalah penutup seluruh para nabi. Tidak ada lagi nabi setelah beliau, dan Nabi juga mengatakan la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Kemudian berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin, khatama Syekhul Islami Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala risalatahu hadhihi bi raddil ilmi ila Allah azza wa jalla.
Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, kata beliau, menutup risalah tulisan ringkas beliau ini dengan mengembalikan pengetahuan ilmu kepada Allah. Wallahu a'lam. Hanya Allah lah yang Maha mengetahui. Wassalatu wassalamu ala Nabi Muhammad. Kemudian beliau juga menutup risalah beliau ini dengan mengucapkan salat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bihadza intahat al-usul as-salasah. Maka dengan ini berakhirlah pembahasan al-usul as-salasah, dasar yang tiga pokok dasar ya, yang mesti diketahui oleh seorang muslim dan muslimah. Wa ma yata'allaqu biha, dan apa yang berhubungan dengan usul selesai pembahasannya. Fa nas'alullah, dan beliau berdoa kepada Allah, ditutup oleh Syekh Ibnu Utsaimin dengan doa apa? Fa nas'alullah ta'ala, maka kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah taala an yusiba mu'allifaha ahsana thawabin, dan kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah supaya Allah memberikan ganjaran kepada penulisnya, yakni kepada Syekh Muhammad Abdul Wahab ya, ganjaran yang paling bagus gitu, yang paling elok. Wa yaj'al lana nasiban min ajriha, dan kita berdoa kepada Allah supaya Allah menjadikan kita bagian dari ganjaran tersebut, wa thawabiha, dan pahalanya. Wa an yajma'ana, dan kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, kata beliau, mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita wa iyyahu, dan dia dan penulis kitab ini fi dari karamatihi, di kampung yang penuh dengan kemuliaan, yaitu surga. Ini salah satu, ini sebutan surga itu kadang ya diungkapkan dengan istilah dar karamah, daru karamatin ya, rumah ataupun kampung yang penuh dengan kemuliaan itu surga. Jadi beliau berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dengan beliau kelak di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Innahu jawadun karimun, sesungguhnya dia Allah itu adalah zat yang sangat ya, yang paling, yang maha jawad, yang maha dermawan, pemurah, karim, mulia. Walhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabbil alamin, pencipta, penguasa alam semesta ini. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin, kemudian dan salawat dan salam atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini Bapak Ibu, berakhirlah pembacaan dan penjelasan kitab Syarah Al-Usul As-Salasah yang telah kita mulai pada tanggal berapa Bang? Mengijan? Lupa ya. Berapa tahun yang lalu? Abang Ijan? Iya. Lupa. Kira-kira 4 tahun ada Bang? Iya. Maka berakhirlah ya pada hari ini, yaitu ya pada hari Selasa, karena di tanggal Arab sekarang sudah Selasa. Tanggal berapa Safar berapa? Lupa pula. 21 atau 23 Pak? Berapa? 22. Ya, Selasa 22 Safar 1446 Hijriah, atau pada tanggal kalau 22 itu lupa, atau pada tanggal 26 Agustus Senin ya, 26 Agustus 2024. Jadi kita ulangi lagi, berakhir ya pada tanggal 22 hari Selasa 22 Safar 1446, atau Senin 26 Agustus 2024. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita, karena sudah habis kita ya, alay gitu ya. Iya. Insyaallah kita lanjutkan dengan pembahasan kitab yang lanjut. Nah, insyaallah kalau Allah izinkan. Ya, karena sudah habis pembahasan kitab ini, Pak, maka kita cukupkan sampai di sini. Mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi